Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini mungkin saya akan melanjutkan tugas perilaku organisasi, ya, bikin video pertemuan ke-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai kekuasaan dan politik organisasi. Dalam cakup 6 pilar taksonomi belum. Di sini yang pertama ada saya mengingat bahwa kekuasaan atau power adalah potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sementara politik organisasi adalah penggunaan taktik informal untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Mungkin di sini juga mengingat definisi dan sumber ini menjadi pondasi bagi saya pribadi atau individu yang sadar secara struktural dan mampu mengidentifikasikan peta pengaruh dalam suatu sistem. Dan lanjut ke level 2, yaitu ada memahami. Saya memahami bahwa kekuasaan dan politik bukanlah hal yang inherently negatif. Politik bukanlah hal yang mudah dipahami, melainkan dinamika yang melelat dalam setiap lingkungan kerja. Politik organisasi juga yang konstruktif dapat digunakan untuk mendorong kita semua atau mendorong perubahan positif bagi kita dan orang lain. Mungkin pemahaman ini membentuk personal branding saya sebagai seorang yang realistis secara politis. Dan lanjut di sini juga ada level ketiga, yaitu menerapkan. Ada beberapa faktor yang bisa diterapi. Yang pertama, membangun aliansi strategis dengan pengakuan kepentingan kunci. Terus ada mempresentasikan gagasan dengan mempertimbangkan kepentingannya. Terus ada juga menjaga transparansi dan integritas dalam interaksi politik, menghindari taktik dan manipulatif. Tindakan-tindakan ini menegaskan personal branding saya sebagai individu yang mahir secara politis. Dan lanjut, mungkin di sini ada level keempat, yaitu menganalisis. Saya menganalisis setiap keputusan atau konflik dengan memetakan power grid, yaitu siapa yang memiliki kekuasaan, terus siapa tingkat kepentingannya, dan bagaimana mereka dapat dipengaruhi. Dan saya bisa menilai mengapa proposal yang baik kadang ditolak, misalnya karena hambatan yang politik internal mungkin. Dan disitu juga analisis ini membantu saya meramalkan representasi dan merancang strategi persuasif yang lebih efektif dan efisien, mungkin gitu. Dan lanjut, mungkin di sini ada level kelima, yaitu mengevaluasi. Mungkin di sini saya mengevaluasi efektivitas saya dalam berinteraksi dengan dinamika politik organisasi dengan menilai apakah saya berhasil memperjuangkan sumber daya untuk tim atau untuk orang lain, dan apakah saya menjaga reputasi profesional saya di tengah persaingan. Mungkin di sini kan banyak banget gitu kan persaingan antara orang lain dan diri saya pribadi. Saya menilai apakah taktik yang saya gunakan etis dan efisien. Mungkin di sini juga bisa berhasil mengurangi resiko kerugian. Dan evaluasi ini membuat saya lebih sadar akan kepentingan kecerdasan emosional dan komunikasi yang berhati-hati di area politik gitu. Mungkin yang terakhir saya di sini ada pada level ke-6, yaitu mencipta. Di sini pada tahap ini ya saya menciptakan identitas personal branding sebagai konsultan dinamika organisasi, individu yang tidak hanya mampu mengefektifikasi tetapi juga hanya mampu untuk membentuk lingkungan organisasi yang lebih adil dan mampu mengkonvensi politik dengan yang lain gitu ya. Terus saya juga berkomitmen menciptakan strategis personal yang menjamin bahwa kekuasaan saya digunakan untuk memberdayakan orang lain, bukan untuk kepentingan pribadi semata gitu. Saya tidak akan egois dalam kekuasaan atau politik organisasi. Mungkin segitu yang bisa saya pahami dan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.